Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aslinya itu setelah selesai sholat wajib ataupun sunnah. Tapi umumnya kita, termasuk saya kan umumnya sunnah harus seneng. Kelamaan belum makhluk kopi agak dia harus wapik gitu. Dan berarti harus pergi boleh, mulai istimewa itu. Kosong ya betul ya minimal 100 tadi lah, minimal 100, minimal tuh yakin ya minimal tuh ya 100, udah 10 minimal. Itu kalau kita tuh niat ya terserah ya. Umur sifat mudahnya kan ya seharusnya kita sudah berpikir ya umurnya kayak piro asap itu umur sifat muda masih muda. Saya lahirkan tahun 68 ya. Tidak ya, tahun 8 mati kapan? Umur 100 tahun jarang lah sekarang. Si menonjol kiai kita Pak 85 tahun. Jangan kalau 185 kepingin naik sehat, kepingin naik setruk mau enakan gitu. Setruk mau umur setruk sebelum orang yang nyampun itu jadi kegamaan dia. Waduh, dia ngerepotin warga. Adik saya kan setruk ya. Ini adik setruk lagi, namanya Pika. Kakak adik setruk. Apa harus pikir? Mikir selalu bagus dari si Iran kena perang saya bisa dipikir. Lalu bensin kok muda alah orang karena kue pakai muda ini di bensin ini. Saya paling santai ini. Orang yang bergaya, anak sekolah, guys, ya kakak, guys, lima setruk. Dipikir ini, pokoknya dalam kelompok kalau tahu guys, selalu dikokon papi ngaji Amerika senang, memang Yasin senang, tahlilan senang, oleh bergam ya, urip itu santai saja, semua akan tetapi yang namanya penyakit itu ya sosok ngono, orang yang banyak poin ngono. Jadi jangan berpikir ya pokoknya lebih dibuat santai, tetapi namanya penyakit itu ya dibuat hati-hati saja panjang, ya seperti orang kecelakaan. Kita sudah hati-hati di jalan, tapi aku beri, kenapa? Takdir itu Gusti, hati-hati, aku cuma 20 maksimal, kok kecelakaan, kita berat namanya takdir. Sama orang yang sudah menjaga kesehatan yang luar biasa, apakah ngomong ya? Ini kuncinya adalah 2. 1, dosanya banyak, atau diuji oleh Allah derajatnya muda. Karena dalam hadis sahih mengatakan idza ahabballahu 'abdahu ibtalahu. Kalau Allah itu nuding seseorang yang dijadikan orang yang sangat dicintai, ibtalahu, diberi cobaan yang besar. Umum kalau penyakit umum itu. Kita perhatikan orang yang ahli ibadah itu ya malah sakit teman. Lah sing ahli maksiat malah busuk kuwe hati. Oh iya, orang ahli sedang perhatikan masa dari kita yang ada ahli ibadah itu. Ya, kok malah lorosin teman itu. Jadi memang Gusti Allah mengatakan kalau lebih mengatakan idza ahabballahu 'abdahu ta'ala, kalau Allah itu nanti menuding, artinya menuding seseorang berkaitan sing tak cintai iki bakal calonnya iki diuji dulu. Nek sabar dipilih, nek sadar dan naik kelas. Nama ujian kan nggak kelas ujian itu. Tapi sadar punya wangel ngomongnya kok sing sabar nggih, mungkin di kewarasan saking Gusti Allah. Iya sing ngomong, sing nglakoni ayo. Sing nglakoni lho. Angin. Wis to. Tapi ya kudu sabar-sabar ya. Nek kalau ngaji mas cerita kok dan kiro, itu ngomong apa lho? Si ngawali ya. Itu tadi kita kan di bulan Seno, kata Gusti Allah, dan bulan itu hati-hati aja makin maksiat. Ya terus amalan apa sih Nabi untuk membentengi dari maksiat? Siji ngata-ngatanya istighfar, mau menurut keburjun omong, perilaku yang tidak disenangi Gusti Allah, istighfar. Yang kedua dengan cara memperbanyak sholawat. Sholawat sekali itu nanti turun mati 10, benteng 10. Sholawat Gusti Allah.
kepada kanjeng Nabi. Kisah yang biru, yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu sakit tersakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya dan riwayat pakai opo annahu satamane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala nate dawuh sapa kanjeng Nabi, mamin abdin ora ono utawi kaulo iku illa wala kejubo iku tetap kejubo abdin baitani utawi ono omah loro. Baitun utawi kang siji iku bil jannati ing dalem swarga, wa baitun lan siji kawane finari ing dalem neraka. Kanjeng Nabi kenapa dawuh? Ini yang menceritakan hadis ini Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi orang Banten, ulama terkenal di Mekah. Hidupnya di Mekah, tapi aslinya dari Banten. Dia memimpin dalam cerita-cerita kitab itu. Zaman beliaunya itu mungkin sudah ratusan tahun yang lewat. Sak Mekah ini bertahun-tahun dan hujan. Ulama Mekah heboh, sholat istisqa, belas gak hujan, dua gak hujan. Mikir kok ini orang Indonesia cumuli ini kok kita ya serba ibadah masjid. Saat itu beliau itu belum diberi izin untuk ngajar di Masjidil Haram, belum, karena orang belum tahu kealimannya, belum tahu. Jadi lagi orang asing bukan dungo, karena disuruh ulama-ulama di Masjidil Haram mau lah, doanya itu tidak bisa dipahami orang sana karena menggunakan bahasa Jawa. Nah, gitu. Primitif orang Jawa Masjidil Haram ini kayak wah ini oleh orang ya. Kok malah hujan dan diakui, baru diakui keilmuannya. Pertama diakui suruh debat dulu, udah Jumat. Kok bagus menjelaskan. Langsung ulang ya wes jadi pengajar tetap di Masjidil Haram. Jadi bukti ketua MUI istilah kita. Imam Nawawi Al-Bantani. Dari situ beliaunya baru terkenal sampai ke Indonesia. Imam Banten itu, Imam Nawawi Al-Banten itu mbah buyutnya wakil presiden kemarin itu siapa? Ma'ruf Amin, Pak Yai. Jadi mbah buyutnya Yai Ma'ruf Amin. Beliau itu mengutip sebuah hadis. Di sini menjelaskan bahwa mamin abdin illa walahu baitani. Sebetulnya kata kanjeng Nabi, seseorang hamba Allah itu punya dua rumah. Loh, jenengan ini punya dua rumah. Yang satu rumahnya satu baitun fil jannati, punya rumah di surga. Asli kita ini punya rumah di surga, asli. Jadi setiap orang Islam itu sebetulnya pasti masuk surga. Sebetulnya karena sudah punya rumah di sana. Yang kata Syekh Nawawi berdasarkan hadis Nabi ini. Namun yang repot ini, wabatun bin nari yang kedua juga punya rumah di neraka. Wawi, ayo sing dimoni sing ayo. Fa'amal mukminu anakun mongko anakun utawa mukmin kita ini. Iku baini fayabni mongko bangun saka mukmin baitau ing omahe mukmin fil jannati ing swarga. Namun pada dasarnya orang yang betul-betul beriman itu mereka sedang membangun rumahnya di surga. Biasanya itu omah wesene, tetapi dengan beramal yang baik di dunia ini, dia itu sebenarnya sedang membangun, menjaga rumahnya di surga dan gak ambruk dan gak dibunuh Gusti Allah. Itu kita ini. Nah orang yang tidak beriman gimana? Wayahdimu baitahu finnari, dan orang mukmin ini juga merobohkan rumahnya di neraka. Jadi kita yang beriman, orang beriman kan orang yang melakoni amal soleh, orang beriman. Tidak hanya Islam KTP toh, tapi beriman itu orang Islam yang ibadah. Seperti kita ini. Lek kita dalam ibadah, kita sedang mempertahankan rumah kita di surga dengan diburu malaikat. Dan di saat yang bersamaan katanya hadis ini, kita merobohkan rumah kita di neraka. Nah, di Brunei nanti malaikat peru, itu masih ada gitu. Gunanya ibadah ya. Di rumah kita ada ambruk, sinom surga, sinom neraka, ben ambruk. Namun yang tidak beriman wa amal kafir, adapun orang kafir